Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan program telah kami buat, yaitu program manajemen keuangan pribadi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok kami. Saya Marsha Rosindria Mahendra dengan NIM 1020223000097. Saya Bagas Hari Saputro dengan NIM 10 20 22 300 291. Dengan saya Rizka Dwi Anggoro dengan NIM 10 20 22 300 254. Saya Muhammad Devi Ardian dengan NIM 10 20 22 330 384. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan keuangan pribadi menjadi hal yang sangat penting. Banyak orang seringkali kesulitan dalam melacak pengeluaran dan pemasukan mereka, serta menetapkan anggaran bulanan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi keuangan bernama Cashier, yang bertujuan membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan program. Tujuan kami membuat program aplikasi keuangan yang pertama untuk mempermudah pengelolaan dan analisis keuangan pribadi. Yang ada di dalamnya untuk pengelolaan keuangan yang memiliki fungsi untuk membantu pengguna mencatat, melacak, dan mengorganisir pengeluaran serta pemasukan harian mereka. Lalu ada penetapan anggaran yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan dan memantau anggaran bulanan guna mencapai disiplin keuangan yang lebih baik. Lalu ada analisis keuangan yang menyediakan alat visualisasi data untuk membantu pengguna menganalisis pengeluaran dan pemasukan berdasarkan kategori, dan untuk memudahkan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran dan keamanan keuangan. Dalam itu ada kesadaran keuangan untuk mendorong pengguna untuk lebih bijak dan sadar dalam mengelola keuangan melalui pencatatan dan pemantauan yang mudah. Lalu ada keamanan data yang melindungi data keuangan pribadi dengan fitur keamanan seperti hashing password yang untuk memastikan data sensitif tetap aman. Lalu ada pengambilan keputusan yang mendukung pengguna dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dengan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan mereka. Yang ketiga, ada untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang dengan fitur perencanaan tabungan yang membantu pengguna menetapkan dan memantau tujuan tabungan jangka panjang seperti membeli barang tertentu atau mempersiapkan dana darurat. Lalu ada pengelolaan tujuan yang memungkinkan pengguna untuk melihat progres pencapaian tujuan tabungan mereka secara real time dan mengelola dana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, ada menyediakan alat manajemen keuangan yang mudah diakses. Di situ ada aksesibilitas yang memberikan kemudahan akses melalui antarmuka yang user friendly dan responsif. Dan untuk memastikan pengguna dapat mengelola keuangan mereka kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada interaktivitas untuk menyediakan fitur interaktif seperti pencarian, filter, dan update data yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi dan mengelola data keuangan mereka secara efisien. Lalu ada kemudahan penggunaan yang membuat proses manajemen keuangan sederhana dan mudah dipahami bahkan bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Lalu ada manfaat program. Di bagian pertama ada manfaat pengelolaan dan kesadaran keuangan. Nah, di situ yang pertama untuk meningkatkan kesadaran finansial, yaitu pengguna dapat melacak pemasukan dan pengeluaran mereka secara rinci yang membantu meningkatkan kesadaran tentang kebiasaan finansial mereka dan area mana yang mungkin memerlukan perbaikan. Yang kedua ada pelacakan keuangan yang efisien. Di situ untuk memudahkan identifikasi pola pengeluaran melalui pelacakan transaksi yang rinci. Yang ketiga, ada analisis dan visualisasi keuangan yang lebih baik. Di situ ada visualisasi data yang menyediakan grafik dan diagram untuk pemahaman kondisi keuangan secara visual. Lalu ada analisis mendalam yang membantu perencanaan keuangan jangka panjang dengan analisis pengeluaran berdasarkan kategori. Di bagian kedua, ada keamanan, tujuan jangka panjang, kemudahan, dan keputusan keuangan. Di situ ada keamanan, yang pertama ada keamanan dan privasi data yang terjamin. Yang untuk keamanan data, menggunakan hashing untuk melindungi data password dan memastikan keamanan informasi pribadi. Lalu ada privasi pengguna, menyimpan data secara lokal atau di database yang sama, melindungi privasi dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Di situ ada manajemen tabungan,
untuk membantu menetapkan dan memantau tujuan tabungan seperti dana darurat atau pembelian besar. Di situ juga ada progres terpantau untuk memotivasi pengguna dengan menampilkan perkembangan pencapaian tujuan tabungan. Lalu ada antarmuka yang boleh digunakan untuk semua orang. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan program. Jadi kami menggunakan library, kami menggunakan Streamlit yang digunakan untuk antarmuka web. Lalu ada Pandas untuk pengolahan data, ada SQLite 3 untuk operasi basis data, JSON untuk konfigurasi, datetime untuk memanipulasi tanggal, sleep untuk hashing kata sandi, dan time untuk penundaan. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan operasi CRUD. Oke, CRUD itu adalah fungsi kunci yang umumnya diimplementasikan ke dalam database yang dimana kita menggunakan bahasa pemrograman MySQL yang terdapat beberapa kategori seperti DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language. Masuk ke bagian pertama yaitu create, di mana kita akan membuat sebuah fungsi yang mendaftarkan pengguna baru dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang dihash ke dalam tabel user. Di mana di sini kita akan membuat fungsinya dulu agar kita mudah untuk menggunakannya kembali ketika diperlukan. Yang dimana kita di sini mendefinisikan sebagai register user dengan angka 0910 yang dimana di dalamnya itu terdapat variabel lagi atau variabel username dan password yang itu nantinya adalah inputan kita yang akan kita masukkan dan akan terbaca ke dalam fungsi register user ini. Kita mulai dengan variabel count 0910 di mana itu untuk mendefinisikan kita untuk mengerit database-nya. Selanjutnya kita buat variabel baru yaitu kursor 0910 di mana kita definisikan sebagai count tadi yang sudah kita definisikan sebagai read untuk database-nya, dan kita kasih tanda titik kursor untuk membuat kursor untuk kita memodifikasi sebuah codingan MySQL-nya. Selanjutnya kita buat lagi yaitu operasi kursor tadi yang sudah kita definisikan sebagai kursor, yaitu kita mulai dengan operasi execute untuk menjalankan kodenya, yang dimana dalam MySQL yaitu DML lebih tepatnya, yaitu kita melakukan operasi select dan tanda bintang ini untuk melihat atau mengselect semua tabel yang ada from user, di mana user ini adalah sebuah tabel atau entitas, yang dimana where ini adalah kondisi di mana username itu sama dengan tanda tanya. Maksud tanda tanya di sini adalah inputan yang akan kita masukkan nantinya, yaitu username 0910. Oke, selanjutnya kita membuat percabangan atau kondisi di mana if kursor titik fetch one, yang dimana akan kita tutup dengan close, dan sudah pasti kita akan mengembalikan nilainya yaitu return, karena di sini kita tidak ada nilai yang harus kita mengembalikannya sebagai angka, maka kita tulis false. Dan kita yang tadi adalah operasi untuk mengecek apakah username sudah ada atau belum. Sekarang kita masuk ke operasi untuk memasukkan pengguna baru jika username belum ada. Oke, kita lakukan operasi execute dulu dengan variabel yang sudah kita definisikan sebagai count kursor yang ada di atas. Kita execute dan kita masukkan kodenya atau codingannya, yaitu dimana untuk memasukkan sebuah data baru kita bisa menggunakan fungsi insert into, yang dimana user ini adalah tabelnya dan username, password yang di dalam kurung ini adalah sebuah kolomnya, yang dimana values dari username dan password ini adalah tanda tanya, atau dimana ini adalah sebuah inputan yang akan kita input nantinya. Oke, kita lanjutkan dengan commit ya,
dan kita tutup dengan close. Commit ini untuk save apa yang sudah kita operasikan sebelumnya, dan terakhir kita tutup dengan close dan kita return nilainya yaitu true. Selanjutnya kita akan melanjut ke tambah data keuangan, yang dimana fungsi ini menambahkan catatan keuangan baru ke dalam tabel keuangan termasuk detail seperti tanggal, deskripsi, jumlah, dan kategori. Oke, selanjutnya kita masuk ke read, yaitu yang pertama ada ambil data keuangan, yang dimana ambil data keuangan ini, fungsi ini mengambil data keuangan untuk pengguna tertentu dari tabel keuangan dan mengembalikannya sebagai data frame pandas. Selanjutnya ada ambil data tujuan tabungan. Kita mulai dengan membuat fungsinya, dan kita membuat variabel yang akan nge-read database-nya, dan kita akan membuat variabel yang akan mengeksekut kodenya, yaitu select row ID SID tanda bintang from tujuan tabungan, yang dimana itu adalah sebuah tabelnya dimana kondisinya username sama dengan hasil inputan yang akan kita input nantinya. Kita membuat variabel untuk nge-read SQL query-nya seperti yang di atas, dan kita membuat sebuah operasi yang dimana fungsinya untuk menghapus kolom duplikat seperti yang ada di atas tadi. Kita tutup dengan close dan tak lupa untuk mengembalikan nilainya dengan return. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian update. Yang pertama itu adalah perbarui data keuangan, di mana fungsi ini memperbarui catatan keuangan yang diidentifikasi oleh row ID untuk pengguna tertentu di tabel keuangan. Selanjutnya adalah perbarui tujuan tabungan, di mana fungsi ini memperbarui jumlah yang terkumpul untuk tujuan tabungan yang diidentifikasi oleh row ID di tabel tujuan tabungan. Oke, selanjutnya ada operasi delete atau di sini ada fungsi untuk menghapus data keuangan, di mana fungsi ini mendaftarkan pengguna baru dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang dihash ke dalam tabel user. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada searching ya. Searching itu adalah proses menemukan data tertentu dalam kumpulan data. Ini bisa berupa pencarian nilai spesifik atau pencarian pola dalam teks. Ya, penjelasannya input pencarian, masukkan search tim 0910 diambil dari pengguna. Query SQL select digunakan untuk mencari deskripsi yang sesuai dengan search term 0910. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada filtering, adalah proses memilih data dari suatu kumpulan data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dalam dataset kita mungkin hanya ingin melihat baris yang memenuhi kondisi tertentu. Ya, penjelasannya ada input kategori 0910 diambil dari pengguna. Query SQL select digunakan untuk memfilter data berdasarkan kategori yang dipilih. Hasil filter ditampilkan dalam bentuk tabel. Baik, selanjutnya selanjutnya ada data visual ya. Data visual ada representasi grafis dari informasi dan data. Dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti grafik, diagram, peta, dan tabel. Data visual membantu dalam memahami dan menganalisis data dengan lebih mudah dan efektif. Penjelasannya, data dikelompokkan berdasarkan kategori dan dijumlahkan dengan DF 0910 group by kategori jumlah sum. Selanjutnya hasil visualisasi ditampilkan sebagai grafik batang menggunakan ST bar chart. Selanjutnya ada database. Database adalah proses penghubungan aplikasi atau sistem dengan sebuah database untuk mengakses dan mengelola data yang disimpan di dalamnya. Penjelasannya di sini ada get DB connection 0910 untuk membuat dan mengembalikan objek koneksi ke database menggunakan file yang ditentukan dalam konfigurasi. Selanjutnya ya init DB 0910 ini tuh untuk menginisialisasi tabel-tabel dalam database sesuai dengan skema
yang didefinisikan dalam konfigurasi. Oke. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari program dan presentasi kami adalah aplikasi manajemen keuangan pribadi ini memberikan solusi yang sederhana, namun efektif untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Dengan fitur yang lengkap, antarmuka yang ramah pengguna, dan visualisasi data yang informatif. Aplikasi ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengelolaan keuangan pribadi. Pengembangan berkelanjutan dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna akan memastikan aplikasi ini tetap relevan dan bermanfaat di masa depan. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Oke, langsung saja kita demonstrasikan programnya. Jadi pertama-tama di sini kita isikan terlebih dahulu Streamlit, run tubes.p. Oke, pertama-tama sebelum kita login, kita registrasi username-nya terlebih dahulu. Misal kita registrasi nama saya sendiri Bagas dengan password Bagas7. Register, berhasil. Di sini kita tidak bisa meregister username yang sama. Kita coba ya. Haris. Di sini akan ada pemberitahuan username sudah ada, silakan pilih username lain. Jadi kita hanya bisa mengisi username satu kali. Jika kita mengisi username 2 kali, akan otomatis mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita login terlebih dahulu. Bagas7. Oke, bakal sudah benar passwordnya. Pastikan ketika kita login, username dan passwordnya sesuai dengan apa yang sudah kita registrasikan sebelumnya. Kita login saja. Oke, di sini terdapat fitur tambah data keuangan. Untuk fitur lain, kita di sini juga ada lihat data, cari data, filter data, edit data, delete data, visualisasi data, hitung saldo, alat anggaran, dan tujuan tabungan. Di sini kita contohkan saja untuk pemasukannya kita input sebagai gaji. Contoh, jumlah gajinya 5 juta. 346. Oke, sudah kita tambah. Kita cek di sini apakah datanya sudah berhasil masuk atau belum. Oke, di sini datanya sudah berhasil masuk. Bagas tanggal 10 Juni. Deskripsi gaji jumlah 5 juta, kategori pemasukan. Oke. Di sini kita lihat hitung saldonya. Nah, di sini saldonya kita ada 5 juta karena kita belum melakukan pengeluaran sama sekali. Kita contohkan kita melakukan pengeluaran. Contoh makan. Contoh pengeluarannya coba kita makan dengan jumlah 200.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita input sebagai pengeluaran. Kita lihat dilihat data apakah data sudah masuk dengan deskripsi makan jumlah 200.000 dan kategori pengeluaran. Kita lihat saldo kita apakah berkurang ataukah bertambah. Nah, di sini kita lihat sendiri saldo kita sudah berkurang menjadi 4.800.000. Kita coba lagi dengan tambah data untuk pemasukan sebagai untuk menambahkan hitung saldonya. Kita coba di sini deskripsinya adalah bayar hutang. Oke. Kita coba di sini bayar hutang, kita input sebagai pemasukan, contoh dengan nominal 500.000. Terlihat ini berhasil, data berhasil ditambahkan. Kita lihat kembali untuk datanya apakah sudah berhasil. Sudah berhasil. Bayar hutang 500.000. Kita lihat kembali untuk saldo kita apakah sudah bertambah.
Oke, di sini saldo kita sudah bertambah jadi 5.300.000. Coba sekali lagi kita tambah data untuk pengeluarannya. Contoh pengeluaran deskripsinya kita input sebagai bensin dengan total 100.000. Kita input sebagai pengeluaran. Oke, berhasil. Kita lihat sekali lagi untuk lihat datanya. Berhasil, bensin kita masukkan dengan nominal 100.000. Kita hitung saldonya, apakah saldo sudah berkurang. Oke, sisa saldonya sudah berkurang menjadi 5.200.000. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yaitu Reska Dwi Anggoro. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan fitur data cari data ya. Di sini kita bisa mengisi berdasarkan deskripsi yang sudah dimasukkan, sudah diinput tadi. Misalnya gaji, kita cari. Oke, di sini keluar gaji. Kalau misal pengeluaran seperti makan, kita cari. Oke, di sini keluar ya data yang telah diinput tadi. Selanjutnya ada filter data. Di sini filter data itu untuk mencari pemasukan dan pengeluarannya. Yang awal tuh pemasukan kita cari. Nah, di sini tuh pemasukannya tuh ada gaji sama bayar utang ya. Terus selanjutnya pengeluaran kita filter. Di pengeluaran itu kita ada makan sama bensin. Baik, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami, itu Marsal. Oke, di sini saya Marshall akan menjelaskan tentang semisal tadi kita telah menginput gaji dan ternyata kita salah memasukkan jumlah gajinya. Di sini kita bisa mengedit jumlah gajinya. Misal kita ubah menjadi 6 juta ya. Kita menjadi 6 juta. Kita bisa edit. Terlihat di tabel tersebut ini langsung menjadi 6 juta. Lalu kita misal akan mengganti makan. Kita tadi karena misal kita melakukan kesalahan dalam penginputan. Kita punya dulu ID yang ingin diedit yaitu 2. Nah, ini akan langsung terlihat deskripsinya yaitu makan dengan jumlah 200.000. Kita akan edit menjadi 500.000. Lalu kita juga bisa mengganti deskripsi dari apa yang telah kita masukkan tadi. Misal tadi kita masukkan deskripsi yaitu bensin ya. Bensin itu ada enter. Nah, di sini kita tulis bensin 100.000 kategori pengeluaran. Kita bisa mengganti bensin, deskripsi bensin ini misal menjadi pengeluaran untuk bayar listrik. Kita tulis bayar listrik. Kita bisa edit langsung. Ini akan langsung terganti ya untuk bayar listrik. Lalu saya juga akan menjelaskan fitur itu delete data. Misal tadi kita ingin menghapus data yang telah kita input. Jadi kita misal akan menghapus bayar utang ya. Karena teman tadi ingin meminta utang lagi. Kita masukkan ID-nya 3. Kita bisa langsung delete. Nah, bisa terlihat datanya bisa terdelete, langsung terdelete di sini ya. Lalu kita masuk ke visualisasi data keuangan. Di menu ini kita bisa melihat perbandingan pemasukan dan pengeluaran kita. Di sini terlihat perbandingan pemasukan pengeluaran sangat signifikan perbedaannya, yaitu pemasukan kita 6 juta dan pengeluaran kita hanya di bawah berjumlah 600.000 ya, bisa dilihat dari di situ. Nah, lalu fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang bernama Daviardian. Izinkan saya untuk melanjutkan demo program kali ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu alat anggaran.
Dimana sini kita akan memilih bulan yang akan kita tetapkan anggaran yang kita inputkan nanti. Apa saja di sini kita lihat dulu datanya. Di bulan ini kita melakukan pengeluaran sebesar 600.000 totalnya. Oke, kita masuk alat anggaran lagi. Misalnya kita pilih di bulan Juni, kita tetapkan anggarannya itu 3 juta. Kita set anggaran dan yang dimana akan terinput sini bulan Juni, anggaran yang kita tetapkan 3 juta, di mana sisa anggarannya untuk bulan Juni adalah 2,4, yang dimana ini adalah hasil dari anggaran yang kita tetapkan di bulan tertentu dikurang dengan pengeluaran yang kita lakukan di bulan itu juga. Misal saja kita kan tadi menetapkan anggaran sebesar 3 juta di bulan Juni, dan di bulan Juni kita juga melakukan pengeluaran sebesar 600.000, makanya akan dikurang menjadi 2,4 juta. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu tujuan tabungan, di mana tujuan tabungan ini kita akan menentukan tujuan tabungan kita, dan kita akan memasukkan jumlah terkumpul dan kekurangan yang kita butuhkan. Misalnya saja kita tujuan tabungannya beli motor Beat FV, dan kita target jumlahnya itu misal 20 juta ya. Tertambah tujuan tabungan akan terinput 20 juta, dan kita akan update jumlah terkumpul. Misalnya kita update tadi kan Beat FV itu yang keempat di sini ya. Kita cek bagian ID-nya ya, bukan bagian yang kiri. Bagian kiri adalah untuk ngelis dari seberapanya dia ini ada di kolom berapa. Jadi kalau untuk pilih tujuan kita ikuti dengan ID-nya. Misalnya sini kita 4. Saya jumlah terkumpulnya dari 20 juta itu kita sudah terkumpul 10 juta. Kita update jumlah terkumpul dan akan terinput jumlah terkumpulnya untuk Beat FI. Dan di bawahnya pun juga bakal ada Beat FI dengan target harga tadi 20 juta dan jumlah terkumpulnya 10 juta, yang akan terjadi pengurangan, yaitu kekurangan sebesar 10 juta. Berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk meng-log out-nya. Oke, di setiap user yang melakukan registrasi dan login itu memiliki database-nya masing-masing. Misalnya saja di username Bagas tadi kita memiliki 3 kategori pengeluaran dan pemasukan, yaitu ya di sini ada 3. Misalnya saja kita membuat user baru di sini, kita register misalnya Tono dengan password yang akan kita buat juga. Register berhasil, kita login ya. Tono. Oke, kita login. Dilihat data, dan seperti yang teman-teman bisa lihat tidak ada data pemasukan seperti ini. Ya, ini berarti menandakan bahwasannya setiap user memiliki database tersendiri, dan ini sangat aman untuk digunakan untuk semua pengguna yang ingin melakukan penghitungan keuangan, entah itu untuk tujuan tabungan, anggaran, dan lain sebagainya. Kita akan lockout lagi. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dan penjelasan demo program yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.